Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul hakim. Ahmaduhu subhanahu ala ma asdahu wa aulahu minal in'ami wal ikram bil katsir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la walada wa la nadhira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajul munir wal basyirin nadhir. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ala sabilihi ila Allahi yasir wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk sama-sama melaksanakan kewajiban, melaksanakan salat Jumat, juga memberikan kepada kita kesehatan dan umur. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan rahimakumullah, setiap kita pasti menginginkan usia yang panjang dan berkah. Salah satu pengertian dari berkah yaitu seseorang melakukan amal soleh di waktu yang singkat, di mana orang lain tidak bisa mengerjakannya kecuali di waktu yang panjang. Di sisi lain, seringkali juga berkah itu dimaknai sebagai bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita mengeluarkan sedikit harta, kemudian harta itu kembali kepada kita dengan lebih banyak, dan juga semakin menambah kebaikan-kebaikan, itulah salah satu dari pengertian berkah. Supaya kita mendapatkan usia yang panjang dan berkah, Islam menawarkan beberapa amalan yang berkaitan dengan usia panjang dan berkah. Pada kesempatan kali ini ada 4 amal soleh yang berbuah mendapatkan umur panjang dan berkah. Yaitu yang pertama, akhlak yang baik. Jamaah rahimakumullah, memiliki akhlak yang baik adalah tuntutan seorang muslim yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Karena amal ini, akhlak yang baik ini akan melipat gandakan kebaikan dan panjang umur dalam ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ma min syai'in yudau bil mizani asqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatan sahibi shaumi was shalah." Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya
Orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah inilah tadi yang disebut berkah itu, yaitu mengerjakan sesuatu perbuatan yang singkat, yang orang lain itu membutuhkan lama untuk mendapatkan pahala perbuatan itu. Kita mungkin merasakan bagaimana susahnya puasa dan rajin sholat itu. Nah, susahnya puasa dan rajin sholat itu kemudian bisa digapai kemuliaannya itu dengan akhlak yang baik. Maka inilah keberkahan. Jika seorang muslim memiliki akhlak yang baik, ia dapat melampaui pahala orang yang gemar puasa di siang hari dan gemar sholat di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatan. As-shaimi al-qaim." Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan sholat dengan akhlak baiknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah rahimakumullah, amalan yang kedua yang bisa menyebabkan panjang umur dan berkah yaitu silaturahim. Menjaga silaturahim baik kepada keluarga yang memiliki ikatan nasab, ikatan kekeluargaan secara darah, maupun kepada yang tidak memiliki ikatan nasab adalah amal soleh yang bisa menjadi sebab Allah memanjangkan umur seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Sona'iul ma'rufi taki masori asu wa sadaqatu siri tutfi'u ghadabir rabbi wa silatur rahimi tazidu fil umur." Perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk, dan sedekah yang tersembunyi yang secara sir memadamkan kemurkaan roh, serta menyambung hubungan rahim atau silaturahim menambah umur. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam sabdanya yang lain, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athar." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan agar umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali rahimnya atau tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu silaturahim, karena ia menjadi sebab datangnya laknat dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 23, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa yuqatta'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Puasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan atau memutuskan hubungan silaturahim. Mereka itulah orang-orang yang diputus pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Alhamdulillah min dzalik. Jadi memutus silaturahim itu ya akan sangat berbahaya bagi kita. Jamaah rahimahullah, Nabi SAW juga mengingatkan, "Mamin dan bin ajdaru ayyu'ajilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma
yadakhiru lahu fil akhirah mislul bagi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan dolim dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Abu Dawud. Tiga yang bisa memperpanjang umur dan membuat berkah, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Di dalam hidup bermasyarakat ada hak-hak orang lain yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah hak tetangga untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Saking pentingnya amal soleh ini sampai-sampai Allah menjanjikan balasan berupa panjang umur yang disampaikan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasul, silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muruni biya wa yazidani fil menyambung akhlak yang baik dan berbuat baik dan menambah umur. Hadis riwayat Ahmad. Kebalikan dari hal di atas, yakni menyia-nyiakan tetangga dan tidak berbuat baik kepadanya, menjadi perantara seseorang mendapat azab di neraka, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika mengabarkan kepada Rasulullah SAW perihal amalan seseorang. Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah melakukan sholat malam, berpuasa di siang hari, banyak beribadah dan bersedekah, namun dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, yaitu menjaga sholat berjamaah di masjid, dapat memperpanjang umur dan menjadi berkah. Bagaimana kita tahu sholat adalah fondasi tegaknya agama pada diri seorang muslim. Jika ia menjaganya, maka tegaklah agama dalam dirinya. Namun jika ia hilang atau tidak sholat, maka robohlah agama dalam diri seorang muslim. Sholat adalah amal ubudiyah yang Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, sholat wajib yang biasa dilakukan oleh seorang muslim secara berjamaah panjang umur. Rasulullah sholat berjamaah, hadis riwayat, yang melaksanakan dia sholat sendiri, berarti untuk menyamai seorang yang sholat sendirian harus sholat selama 27 hari di rumahnya sendirian. Dalam muslim meninggal dunia, salah satunya terbiasa mengerjakan sholat wajib secara sendirian di rumah, dan itu ia lakukan sepanjang hidupnya. Sementara yang satunya mengerjakan sholat wajib secara berjamaah di masjid, maka tentu orang yang kedua ini memiliki pahala lebih banyak daripada orang yang pertama sebanyak 27 kali lipat. Seakan-akan ia hidup lebih lama 27 kali lipat ketimbang orang yang sholat sendirian di rumah. Jadi kalau orang katakanlah selama hidupnya itu sholat 20 tahun sendirian di rumah, sholat tapi berjamaah 20 tahun juga, maka yang kedua ini seolah-olah umurnya 20 kali 27.
luar biasa panjang umur dan berkahnya. Apalagi mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu keluar dari rumahnya dalam keadaan sholat bersuci, tentu pahalanya lebih banyak lagi. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatil maktubah ajril hajjil mahrim." Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Hadis riwayat Abu Dawud. Jemaah rahimahullah, jadi luar biasa sekali. Sekarang kita kalau daftar haji itu lebih dari 20 tahun nunggunya. Tapi orang yang sholat berjamaah seperti seolah-olah. Oleh karenanya jalan ini supaya tetapi pahalanya berlipat ganda bagi orang yang cerdas. Disediakan oleh Gusti Allah kepada kita, dan kita bisa mendapatkan keunggulan yang luar biasa dibandingkan dengan orang biasa-biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Aku qali hada wa sabina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in bi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana wahalana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afaqa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi